Masih ada waktu belum, Gus? Ada pertanyaan. Ya, moga-moga. Silakan. Jadi ya ini menarik juga sih, simpel padahal. Taufik dan hidayah itu kata yang sama atau jenjangnya itu yang mana dulu? Taufik dan hidayah. Apakah kata yang sama atau jenjangnya mana dulu kalau memang ada tingkatan? Ini dari segi logoh itu, kalau taufik itu kan adalah pertolongan ya. Kemudian hidayah itu petunjuk. Kemudian kita sudah ada ungkapan untuk penutup daripada satu ceramah itu dulu sudah banyak sekali yang memakai dengan wabillahi taufik wal hidayah, yaitu wabillahi taufik wal hidayah, dan dengan memohon kepada Allah, memohon pertolongan dan memohon petunjuk. Hanya dengan Allah memohon pertolongan dan petunjuk. Dan untuk apakah taufik dulu apa hidayah dulu? Ya, itu sih sebenarnya ya kayak Rahman Rahim lah gitu. Sesuatu yang ya bareng gitu. Jadi kalau orang yang dapat pertolongan dari Allah, ya kemudian dapat petunjuk juga. Tapi kemudian apakah taufik dulu apa hidayah dulu? Ya, tergantung. Tapi yang di ini kan diminta terus-menerus melalui sholat kita kan, ihdinas syiratal mustaqim, meminta untuk diberi petunjuk. Itu seperti itu. Jadi untuk masalah ini penggunaannya apa dulu, ini karena memang sudah ada redaksi, dan redaksi ini juga sudah sangat populer, yaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau mau diganti wabil hidayati wat taufiq, ya terserah, silakan. Ini semua bentuknya adalah memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk dan diberi pertolongan, atau diberi pertolongan dan petunjuk, itu sama saja. Gitu ya. Ya, satu lagi bisa, Gus? Bisa. Ini sebenarnya sih fikih, Gus, tapi kayaknya orang perlu memahami betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dikatakan orang yang sudah mandi besar sekaligus sudah berwudu? Karena tertib adalah bagian dari rukun wudu, atau tertib wudu menjadi tidak berlaku saat mandi besar. Jadi intinya dia itu ingin mandi besarnya itu sekaligus sudah berwudu. Itu bagaimana tata caranya? Kurang lebih gitu sih pertanyaannya. Bisa dipahami, Gus? Ya, paham. Ya, ini harus jelas tadi redaksinya. Jadi begini, hadas kan ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Ingat, tapi ini masalah mukhtalaf loh ini. Masalah mukhtalaf nanti yang akan saya sampaikan ini. Ketika seseorang itu berhadas kecil, maka harus dihilangkan dengan wudu. Kan begitu. Ketika seseorang itu kemudian berhadas besar, maka kemudian harus dihilangkan dengan mandi. Nah, kemudian ada pendapat, ketika kemudian ada seseorang berhadas besar, kemudian hadas besar itu dihilangkan, maka secara otomatis hadas kecilnya ini juga ikut hilang. Selesai. Tuh. Berarti ya tidak ada hadas, sudah selesai. Karena nggak ada tertib dan sebagainya. Tapi ini masalah mukhtalaf. Tapi ada yang mengatakan tidak cukup, harus berwudu juga dengan secara sempurna, dengan rukun wudu dan sampai tertibnya itu. Karena ini sesuatu yang harus disucikan juga tentang hadas kecil begitu. Jadi ketika hadas mandi besar kemudian menurut kaul yang hadas mandi besar itu menghilangkan hadas kecil juga, ya tidak ada tertib.
Jadi ya tertibnya ya tertib dalam mandi besar itu kok. Kemudian hadas besarnya hilang, secara otomatis semua hadas yang besar aja hilang, kemudian yang kecil juga ikut hilang. Dan yakfi mencukupi gitu. Tapi masalah yang muhtalaf ini masalahnya. Tidak menjadi itu sesuatu yang menjadi hukum pasti. Muhtalaf. Ada yang mengatakan lam yakfi, ada tidak cukup harus menggunakan wudu juga. Oke, nanti pertemuan yang akan datang mungkin saya sampaikan takbirnya, gitu ya, supaya jelas. Karena yang bertanya juga pernah bilang katanya nyemplung di kali yang mengalir deras itu, itu wudhu bagaimana aja sudah sah gitu. Itu untuk untuk wudhu saja, nyemplung sekali, kemudian dengan niat menertibkan itu sudah selesai, walaupun tidak sampai digosok-gosok. Ini hanya untuk wudhu tapi loh ini yang saya sampaikan ini. Atau mungkin begini, ada orang yang membasuh anggota wudhunya sekaligus. Sekaligus anggota wudhu kan berarti mulai dari apa? Muka, tangan, kepala dan kaki sekaligus bareng. Bres. Sama dengan itu cemplung. Itu yang hilang baru yang muka. Yang muka drop. Ini jelas dalam kitab Fathul Qorib juga ada keterangannya. Jadi kalau ada perumpamaan, ada orang yang membasuhkannya bareng-bareng, bres, itu maka yang hilang itu hanya anggota Muka. hanya muka, yang tangan, yang kepala, musafah itu belum. Nah kemudian ketika masuk ke sumur atau ke sungai yang besar cemplung, plung, itu kemudian menertibkannya dalam rasa ini itu sudah tertib gitu. Jadi mungkin dengan cara menggerakkan atau dengan cara itu menertibkannya seperti itu. Tapi kalau tidak menertibkan seperti itu ya baru muka saja berarti. Baru di awal. Iya, itu seperti itu. Jelas ya. Jadi tertibnya harus, karena tertib itu memang menjadi salah satu rukun. Kalau dalam jadi ketika dia itu nyemplungkan badan dengan niat wudhu, itu kalau tanpa menggerakkan tertib itu berarti yang hilang itu anggota badan, anggota wudhu yang muka. Kemudian ketika ditertibkan ya selesai semua, walaupun tanpa menggosok. Begitu? Ya Pak. Berarti untuk yang masalah mandi besar itu ada memang dua pendapat. Kalau yang sudah cukup, ada juga yang harus belum cukup ya, ada yang belum cukup. Itu yang masalah mandi besar. Tapi kalau yang masalah akhirnya ada dua lagi kan. Yang satunya lagi adalah berwudu. Berwudu jika nyemplung ke sumur dengan isyarat tartib maka cukup. Tapi kalau tidak isyarat tartib maka hanya muka saja yang baru dibasuh. Kurang lebih gitu ya. Betul. Sama dengan yang 4 orang itu membasuhkan. Oh iya. Ya Gus, teman-teman. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, tutup ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.